Bab 3756 muncul. Chen Jizi hanya dapat dianggap benar-benar melihat ketakutan Chen Ping sekarang, dan dengan panah itu barusan, saya khawatir akan sulit untuk menolak bahkan 9 tingkat alam kesengsaraan. Chen Jizi menatap Chen Ping, dengan sedikit kengerian di matanya. Dia tidak tahu bahwa dia telah menerima begitu banyak uang dari Chen Ping. Apakah Chen Ping akan berada di tempat di mana tidak ada orang, dan dia akan mengembalikan uang itu? Sekarang jika Chen Ping ingin kembali, Chen Jizi mungkin bahkan tidak akan berani mengeluarkan kentut. Chen Ping melirik Chen Jizi yang tertegun, dan berkata dengan senyum tipis, "Jika kamu mengambil uangku, kamu harus membantuku bekerja, datang dan bantu menggali." "Oke, bagus." Chen Jizi buru-buru bangkit, lalu membantu Chen Ping mulai menggali. Gelombang panas mengalir keluar dari tempat mereka menggali. Tepat ketika Chen Ping sedang menggali dengan mesin ilahi, di sebuah halaman di kota Nanduan, Mu Yao memarahi dengan marah karena malu. "Bocah bau, ketika Lao Zu menyentuhmu, dia pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping." Tubuh Mu Yao terbakar compang-camping oleh api, dan wajahnya hitam. "Pamanmu, wanita tertua ada di sini, dan aku sudah lama menunggu kamu." Pada saat ini, seorang pemuda dari keluargamu melangkah maju dan berbisik. Ketika Mu Yao mendengar ini, dia buru-buru berjalan menuju ruang tamu, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengganti pakaian di tubuhnya. Di ruang tamu, Bibi Mu Kui duduk tegak dengan wajah muram. "Nona." Melihat ini, Mu Yao buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Bibi Mu Kui melirik penampilan malu Mu Yao, dan alisnya tidak bisa menahan cemberut. "Mu Yao, apa yang kamu lakukan? Masih membuat kekacauan seperti itu? Kali ini, saya meminta Anda untuk memimpin tim di sini. Ada sesuatu untuk Anda, lihat penampilan Anda saat ini." Bibi Mu Kui bertanya dengan tajam. Meskipun Mu Yao berusia di atas 16 tahun dan sangat tua, dia hanya sampingan dalam keluarga Mu dan tidak memiliki status, jadi dia dipanggil dengan namanya dan berteriak. "Anda harus tahu bahwa dalam keluarga, hanya garis langsung yang dapat mengambil posisi kepala keluarga, dan memiliki status tinggi dalam keluarga. Beberapa jaminan yang agak jauh bahkan tidak setinggi status pengurus rumah tangga." Mu Yao ditegur, dia hanya berani menundukkan kepalanya, dan kemudian menceritakan semua yang terjadi padanya. Ketika Bibi Mu Kui mendengar bahwa Mu Yao sangat malu dengan kultivator kelas 3 alam kesengsaraan, dan bahwa pihak lain akan mencapai sumber api, matanya langsung menyipit. Karena dia tahu bahwa kekuatan Chen Ping adalah 3 tingkat dari alam kesengsaraan, dan dia juga memiliki asal api ekstrim, dan teknik pembekuannya pada saat itu dihancurkan oleh Chen Ping dengan asal api ekstrim. "Pemuda yang kamu temui adalah orang yang membunuh Kui Er, namanya Chen Ping, dan dia juga orang yang dibunuh oleh aliansi iblis selama 100 tahun. Bibi Mu Kui mengertakkan gigi dan berkata, "Apa? Itu dia." Mu Yao tercengang, "Wanita tertua membawa kita ke sini untuk membunuh orang itu, kan?" "Ya, tapi kamu harus merahasiakannya, lagi pula, orang ini adalah orang yang telah disembah dan dibunuh oleh aliansi iblis selama 100 tahun, dan jika orang lain tahu identitasnya, seseorang pasti akan bersaing dengan kita. Selain itu, Istana Guanghan melindungi pria itu dan memalingkan wajahnya dengan keluarga Mu kita, maka kita juga harus memberi warna pada Istana Guanghan. Dalam perjalanan ke wilayah kutub ini, selain membunuh Chen Ping itu, Anda juga harus menemukan sumber daya wilayah kutub di Istana Guanghan terlebih dahulu, dan ketika Anda melihat murid-murid Istana Guanghan, Anda tidak akan dimaafkan." Bibi Mu Kui, sebagai tetua Istana Guanghan, mengeluarkan perintah pembunuhan kepada murid-murid Istana Guanghan saat ini. "Jangan khawatir, Nona, saya tahu apa yang harus dilakukan." Mu Yao menepuk dadanya dan berjanji, "Pergi dan ganti pakaianmu. Itu benar-benar memalukan bagi keluarga Mu kita." Setelah mengatakan itu, Bibi Mu Kui pergi. Chen Ping, di sisi lain, masih menggali keras dengan para dewa. Ada.
Raja Iblis Awan Merah meraung penuh semangat. Chen Ping juga melihat bahwa tengkorak diam-diam ditempatkan beberapa meter di bawah tanah. Bab 3757, Tempat Pemakaman. Tengkoraknya juga letih dan transparan, dan tengkoraknya memancarkan banyak panas. Alasan mengapa salju mencair di sini adalah karena tengkorak ini. Melihat tengkorak di depannya, Chen Ping tidak berani membayangkan bahwa ini akan menjadi iblis besar dari Raja Iblis Awan Merah. Mengambil tengkorak, nafas mengalir ke lautan pengetahuan Chen Ping dalam sekejap, dan Raja Iblis Awan Merah sangat bersemangat, sehingga dia hampir tidak melompat. Aku memikirkan beberapa. Raja Iblis Awan Merah benar-benar terbang keluar dari lautan pengetahuan Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping terkejut, sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah masih bisa bertahan hidup di lautan pengetahuannya sendiri. Jika dia memisahkan diri, dia takut itu akan segera menghilang. Dan mesin ilahi juga terkejut ketika dia melihat jiwa yang tersisa tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Chen Ping. Senior, berbahaya bagimu untuk melakukan ini. Chen Ping buru-buru mengingatkan. Raja Iblis Awan Merah tidak berbicara, tetapi mengambil tengkoraknya sendiri. Dari tengkorak itu, cahaya redup terus terjalin dengan sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Awan Merah menunjukkan ekspresi menyakitkan, dan kemudian kembali ke lautan pengetahuan Chen Ping. Shen Jizi menatap semuanya dengan tatapan kosong, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Senior, apa yang kamu ingat? Chen Ping buru-buru bertanya. Pegunungan ini adalah tempat pemakamanku, dan tubuhku dimakamkan di bawah seluruh gunung iblis surgawi. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan mata tumpul. Ini. Chen Ping tidak tahu harus berkata apa. Gunung Iblis Surgawi ini adalah pegunungan terbesar di seluruh alam surgawi dan manusia, mengalir melalui seluruh wilayah selatan. Dan tubuh Raja Iblis Awan Merah dimakamkan di pegunungan yang begitu luas. Ini lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Bagaimana cara menemukannya? Senior, tahukah kamu siapa yang membunuhmu, lalu menguburmu di Gunung Iblis Surgawi, dan menjebak sisa jiwamu di sini? Chen Ping bertanya. Orang yang dapat membunuh Raja Iblis Awan Merah, mengubur tubuh mereka di Gunung Iblis Surgawi, dan menekan jiwa mereka di Gunung Iblis Surgawi ini pasti luar biasa. Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, ingatanku masih sangat kabur sekarang, tapi cepat atau lambat aku akan tahu, cepat atau lambat aku akan membalas dendam. Di mata Raja Iblis Awan Merah, ada niat membunuh. Ini membuktikan bahwa dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ingatannya. Senior, sekarang hanya ada tulang tangan dan tengkorakmu. Aku khawatir akan sedikit sulit untuk dilahirkan kembali. Jika ada peluang dan petunjuk, aku mencari bagian lain dari tulang untukmu. Chen Ping berkata kepada Raja Iblis Awan Merah. Untuk Raja Iblis Awan Merah, Chen Ping hanya bisa melayani dengan hati-hati. Jika orang ini benar-benar terlahir kembali, dia mungkin pendukung terkuat Chen Ping. Wah, kamu punya hati. Jika aku benar-benar bisa terlahir kembali, aku bisa memastikan bahwa kamu bebas di alam surga. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan sangat berterima kasih. Begitu Chen Ping mendengarnya, dia tahu bahwa orang ini sedang membual. Para penguasa alam surgawi seperti awan, dan ada banyak surga, dan Raja Iblis Awan Merah hanya ada di 9 surga. Jika itu benar-benar luar biasa, itu tidak akan dibunuh dan ditekan. Namun, jika dia bisa menjadi tak terkalahkan di alam surgawi dan manusia, dan membantunya naik, itu juga baik untuk Chen Ping. Berangkat dari Snow Creek Valley, Chen Ping akan kembali ke Istana Guanghan. Misi Shen Jizi juga telah selesai, dan dia ingin terus mendapatkan uang di kota Nanduan. Rekan Taois, meskipun saya tidak tahu identitas Anda, tetapi dengan senjata ilahi yang Anda bawa, saya yakin Anda pasti bukan biksu biasa. Saya memiliki 20 koin roh emas ungu di sini, berikan semuanya kepada Anda. Apa yang saya lakukan sebelumnya dapat dianggap sebagai bantuan,
dan saya juga ingin menjadikan Anda seorang teman. Shenji tidak bodoh, dia selalu takut dia telah menipu uang Chen Ping, dan Chen Ping akan membalas dendam. Terlebih lagi, ada baiknya menggunakan uang ini untuk berteman dengan orang-orang seperti Chen Ping. Melihat mesin dewa seperti itu, Chen Ping tahu bahwa orang ini ketakutan setelah melihat kemampuannya. Kamu bisa mengambil uang ini, kamu pantas mendapatkannya, dan aku tidak akan merepotkanmu karena uang ini. Mungkin aku akan merepotkanmu setelah beberapa saat, lagi pula, kamu sudah familiar dengan tempat ini. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata. Bab 3758, Kesalahpahaman. Ketika Shen Jizi mendengar ini, dia buru-buru menyimpan koin roh itu, dan kemudian berkata sambil tersenyum, tidak masalah, saya paling akrab dengan area ini, biarkan saya memimpin, saya harus bebas. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Shen Jizi, Chen Ping kembali ke istana Guanghan. Saat ini, hari sudah larut malam, dan Chen Ping awalnya ingin kembali ke kamar untuk beristirahat sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa kepala istana Guanghan sudah menunggunya. Tuan Chen, apakah Anda kembali begitu terlambat? Apakah ada yang salah? Jika itu untuk menyelesaikan kebutuhan, saya mengatakannya, saya adalah murid istana Guanghan yang Anda pilih, Anda tidak perlu malu. Kepala istana bertanya pada Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia buru-buru menjelaskan, Tuan istana salah paham, saya baru saja pergi ke kota Nanduan untuk membeli beberapa barang. Karena perjalanan ke daerah kutub berbahaya, Anda harus bersiap terlebih dahulu. Dan apa yang Tuan Chen dapatkan? Tuan istana bertanya. Tidak buruk, barang-barang yang kamu beli harus bisa digunakan di jalan. Kata Chen Ping. Itu tidak akan mengganggu istirahatmu, tetapi kamu harus ingat bahwa di saat-saat paling berbahaya, kamu harus memastikan bahwa kamu melarikan diri dengan selamat, dan orang-orang kudus itu dapat mengabaikannya. Saya juga akan meminta mereka untuk bekerja sama dengan Anda sebanyak mungkin. Orang-orang kudus ini sombong, jadi terkadang mereka tidak suka berbicara, dan Tuan Chen tidak peduli. Kepala istana berkata kepada Chen Ping. Aku tahu, aku tidak peduli. Chen Ping tersenyum tipis. Itu bagus. Tuan istana sudah pergi. Chen Ping kembali ke kamarnya, dan kemudian mengeluarkan Suan Tortoise Shell, yang diukir dengan pola formasi di atasnya. Mengukir formasi di tempat sekecil itu adalah yang paling memakan energi dan mental. Sepanjang malam, Chen Ping menyelesaikan penggambaran lebih dari selusin cangkang kura-kura Suan. Cangkang kura-kura Suan, ditambah dengan pola formasi yang diukir oleh Chen Ping, sudah cukup untuk menahan serangan peringkat ke-8 atau lebih di alam kesengsaraan. Untuk orang-orang kudus dari 6 tingkat alam kesengsaraan ini, pertahanan diri sudah cukup. Menyingkirkan cangkang kura-kura, Chen Ping meludah lama setelah kekeruhan, bangun dan pergi mencari kepala istana Guanghan. Dia ingin kepala istana membawanya ke tempat orang-orang kudus berkultivasi dan memberi mereka cangkang kura-kura Suan ini. Pada saat ini, kepala istana sedang duduk tegak di halaman, dan udara dingin di sekitarnya terus-menerus mengelilinginya. Suhu di sini sangat dingin, tetapi kepala istana mengenakan rok kasa, yang setipis sayap jangkrik dan sangat transparan. Mungkin dia lupa tentang keberadaan Chen Ping, dan merasa bahwa semua murid perempuan di istana Guanghan ada di sana, jadi kepala istana duduk langsung di halaman dan berkultivasi. Ketika Chen Ping datang ke halaman kepala istana, dan memandang kepala istana dengan setelan tembus pandang, Chen Ping langsung tertegun. Dia tidak menyangka bahwa ketika kepala istana berkultivasi, dia akan berpakaian seperti ini. Pada saat ini, Chen Ping tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Apakah Anda ingin pergi, atau Anda ingin tinggal di sini? Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menghindari matanya, mata Chen Ping selalu menatapnya secara tidak sengaja, seolah-olah dia tidak menuruti panggilan itu. Kepala istana juga memperhatikan bahwa seseorang sedang memata-matai dia, dan tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya dingin keluar dari tangannya. Melihat ini,
Chen Ping buru-buru menghindar, jadi dia tidak tertabrak. Tuan Chen. Melihat bahwa itu adalah Chen Ping, kepala istana tercengang. Wajah Chen Ping juga penuh rasa malu, dan dia tidak berani menatap langsung ke kepala istana, jadi dia buru-buru berkata, "Saya ingin mencari kepala istana untuk membawa saya ke tempat orang-orang kudus berkultivasi." Bagus. Kepala istana mengangguk, lalu kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Ketika kepala istana berganti pakaian, dia menemukan bahwa wajah Chen Ping memerah, seolah-olah dia demam. Melihat Chen Ping seperti itu, kepala istana menutup mulutnya dan tersenyum, tentu saja dia tahu mengapa Chen Ping seperti ini. Tuan Chen, Anda memiliki rahmat penyelamat hidup untuk saya, jika Anda menginginkannya, saya juga harus memberikannya kepada Anda, tetapi sayang sekali saya sekarang memikul misi Istana Guanghan, dan saya tidak dapat berkultivasi ganda dengan Tuan Chen, dan ketika saya menyerahkan posisi kepala istana kepada generasi orang suci berikutnya, saya dapat membiarkan Tuan Chen membuangnya. Kepala istana berkata dengan ringan kepada Chen Ping. Tuan istana salah paham, aku tidak bermaksud begitu, ayo cepat pergi. Chen Ping tersipu dan berjalan cepat menuju gunung di belakang istana Guanghan.